Ayo wis mulai iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes baru Mas, Mas Bayu. Lanjut lanjut. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami dari Sistem Informasi UMK Kudus akan menerangkan terkait analisis dan rancangan sistem informasi audit untuk perusahaan XYZ, di mana pada matkul Ausi kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Muji Handoyo Aji dengan NIM 2023 53002. Selanjutnya ada Mas Bayu Anggoro Sakti dengan NIM 2022 53128. Lalu ada Mbak Sri Musyawaroh dengan NIM 2023 53003. Yang terakhir yaitu Mas Bintang Bahariawan dengan NIM 2022 53180. Oke, next selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang yang kami ambil terkait dengan perusahaan XYZ, di mana pada audit sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk memahami kondisi TI pada saat kali ini, di mana kondisi ini melatar belakangi yaitu terkait bagaimana mengidentifikasi suatu kelemahan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kelemahan tersebut. Dalam AUSI sendiri ataupun audit sistem informasi, pelaporan kali ini yaitu tetap dalam suatu tujuan utama yaitu menjaga suatu perusahaan agar stabilitasnya terjaga. Karena tentu saja di sini dalam audit tentunya ada pemeriksaan berkas-berkas yang ada sesuai dengan SOP standar operasionalnya seperti itu. Lalu ada bagaimana mengevaluasi kesalahan hingga perbaikan secara berkala ataupun secara bertahap. Tentunya dengan adanya audit sistem informasi ini dalam perusahaan XYZ nantinya juga akan meningkatkan suatu kinerja yang ada hingga hasil dari perusahaan itu sendiri akan meningkat. Untuk next, Mas. Untuk bagaimana terkait dengan divisi ataupun tahapan bidang yang ada pada perusahaan XYZ, ada 4 divisi ini, yaitu yang pertama adalah finance, yaitu pengelolaan suatu keuangan perusahaan XYZ, termasuk di sini adalah pencatatan arus kas, suatu anggaran yang ada pada perusahaan tersebut, serta laporan-laporan keuangan yang ada, adapun jurnal umum ataupun lain sebagainya. Yang kedua yaitu terkait dengan marketing, yaitu mencakup strategi pemasaran secara digital, secara IT, secara pada zaman sekarang ini. Terus ada bagaimana kampanye suatu iklan dan pengelolaan hubungan pelanggan. Yang ketiga bagaimana bidang IT yaitu pengelolaan secara infrastruktur teknologi informasi, lalu ada pengembangan aplikasi yang telah dibuat, lalu ada manajemen server serta pemeliharaan keamanan suatu jaringan. Tentu saja yang paling utama yaitu bagaimana pimpinan, yaitu nomor 4, yaitu bagaimana pimpinan itu sendiri nantinya akan menjadi verifikator akhir dalam suatu audit sistem informasi. Dalam audit ini nantinya juga akan berpengaruh terkait dengan hasil suatu kinerja yang ada. Untuk selanjutnya, slide akan diterangkan oleh Mbak Sri Musyawarah. Mbak Sri, monggo. Untuk slide selanjutnya, bagian-bagian yang diaudit yaitu ada 3 macam: pengelolaan server, pengembalian aplikasi, dan keamanan jaringan. Untuk pengelolaan server mencakup konfigurasi pemeliharaan, dokumentasi server. Fokus pada kelayakan fisik server, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan operasional. Sedangkan pengembalian aplikasi meliputi proses rilis aplikasi, kepatuhan terhadap standar pengembangan, dan dokumentasi kode. Sedangkan untuk keamanan jaringan yaitu pengelolaan firewall, antivirus, dan enkripsi data. Aspek ini juga mencakup pelindungan terhadap serangan cyber. Next. Dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen pengelolaan ruang server, dokumen rilis aplikasi, dokumen permintaan pembuatan aplikasi internal, dokumen pengelolaan keamanan jaringan, dan dokumentasi standar operasional atau SOP IT. Form e-audit merupakan alat dalam suatu aplikasi audit yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan.
Dengan adanya e-form audit, perusahaan dapat mengidentifikasi kendala apa aja secara menyeluruh, meningkatkan grafik efisiensi operasional perusahaan, dan mengambil keputusan. Next. Layanan login. Di dalam login sistem audit perusahaan XYZ, tentunya setiap bidang dalam perusahaan memiliki akun dan password tersendiri yang unik. Adapun tampilan dari login untuk bidang user, TI, marketing, auditor, dan pimpinan adalah sebagai berikut. Jika pada waktu mengetikkan user dengan password yang salah, maka pengguna akan diarahkan ke tampilan dashboard kembali dan diperintahkan untuk mengisikan nama atau user password yang benar. Berikut merupakan login tampilan auditor marketing dan pimpinan perusahaan XYZ. Layanan e-form audit. Berisi tentang login e-form, maka selanjutnya yakni bagaimana setiap bagian dari yang akan bertugas sesuai dengan divisi dengan menerapkan ke dalam e-form audit sistem informasi perusahaan XYZ dengan mengupload setiap dokumen pertanggungjawaban kinerja. User, finance, IT, dan marketing melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban kinerja setiap divisi atau auditor. Pimpinan melakukan verifikator dan memberikan arahan yang diteruskan ke auditor, yang selanjutnya auditor akan memberikan saran dan tindak lanjut ke setiap divisi. Divisi IT, dokumen pertanggungjawaban divisi IT merupakan pengelolaan ruang server, infrastruktur IT, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan XYZ secara tahun berjalan ke depan. Adapun tampilan dari dashboard divisi IT adalah sebagai berikut. Tombol upload pada nama item pengelolaan ruang server digunakan untuk mengupload dokumen pertanggungjawaban. Begitu pula dengan infrastruktur IT, di mana dokumen-dokumen tersebut dapat diverifikasi oleh pimpinan melalui auditor di perusahaan XYZ. Divisi author merupakan divisi yang bertugas untuk memeriksa setiap dokumen pertanggungjawaban yang akan diverifikasi oleh pimpinan. Adapun tampilan dari dashboard divisi author adalah sebagai berikut. Dashboard ini menampilkan menu untuk mendownload dokumen pertanggungjawaban setelah auditor memilih divisi untuk diaudit. Misal, auditor memilih divisi IT terkait pengelolaan ruang server, maka auditor akan memeriksa kevalidan data, kelengkapan dokumen, hingga langsung memonitor ke divisi IT. Ketika standar operasional divisi berikut ini merupakan lembar kerja auditor yang dapat didownload oleh pimpinan yang selanjutnya diberikan solusi kepada divisi-divisi yang ada di perusahaan XYZ. Pimpinan memiliki akses pada setiap divisi perusahaan. Berikut merupakan sumari hasil yang dapat dilihat oleh pimpinan perusahaan XYZ. Komponen Oke, terima penilaian kasih Mbak Mus telah menerangkan terkait dengan bidang-bidang yang ada dalam perusahaan XYZ, di mana nantinya bidang tersebut juga perlunya di auditor, tapi terlebih dahulu nanti auditor ini akan diberikan suatu referensi terhadap oleh pimpinan, yang selanjutnya referensi ini akan nantinya juga akan dieksekusi oleh auditor itu sendiri. Namun di sini yang terlebih yaitu bagaimana komponen penilaian akan dilanjutkan oleh Mas Bintang. Silakan Mas Bintang untuk menerangkan bagaimana komponen penilaian dan juga detail e-form auditnya. Silakan Mas Bintang. komponen penilaian e-form audit berikut ini merupakan komponen-komponen umum pada audit divisi IT pada perusahaan XYZ. Informasi umum, nama audit sistem informasi, divisi IT tanggal 1 Desember 2024, auditor, tim audit TT, bagian TI yang diunduh divisi IT. Detail e-form audit infrastruktur TI. Komponen ada server, router, switch, koneksi internet, dan monitoring jaringan. Kondisi fisik semuanya baik. Status konfigurasi lengkap, optimal, dan terpusat. Catatan, dokumentasi kurang lengkap untuk bagian server, perlu peningkatan keamanan bagian router dan switch, tidak ada backup SIP koneksi internet, perlu peningkatan sistem untuk bagian monitoring jaringan. Berikut.
Baik, untuk demo Terima sistemnya kasih. akan saya jelaskan untuk penggunaan sistem auditnya ya. Jadi untuk yang pertama, ini untuk use case-nya sendiri ya, use case diagram. Di sini ada tiga aktor, yaitu ada user divisi yang terdiri dari IT, finance, dan marketing. Kemudian di sini ada pimpinan perusahaan dan juga ada auditor. Nah, untuk user divisi di sini ada dua proses, yaitu ada melihat list item audit, kemudian ada melakukan upload dokumen audit ya sebagai evidence dari sebuah audit. Nah, di sini include login ya, jadi semua menu ini bisa diakses dengan cara harus login terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk auditor ada tiga proses, yaitu ada melihat list item audit, kemudian juga dapat melihat file dokumen auditnya yang telah di-upload oleh user divisi. Kemudian ada submit hasil audit. Untuk yang terakhir yang pimpinan ada melihat summary hasil audit. Kemudian lanjut untuk desain database-nya. Di sini ada 5 tabel, yaitu ada tabel user, tabel audit item, kemudian ada upload, ada audit result, dan juga ada audit item details. Nah, di sini untuk user sendiri ada username, password, role divisi, kemudian ada audit result-nya di sini untuk menampung data yang sudah dilakukan audit. Kemudian ada audit item dan audit item detail sebagai referensinya dan ada upload sebagai filenya. Oke, lanjut untuk penggunaan sistemnya. Di sini kami menggunakan database MySQL. Nah, untuk pemrogramannya menggunakan PHP dan untuk servernya menggunakan XAMPP menggunakan Apache. Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai user divisi, memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini ada dua item yang harus dilakukan oleh user divisi untuk melampirkan audit atau melampirkan eviden atas audit tersebut. Misalkan untuk pengelolaan ruang server, kita cukup pilih filenya. Nah, kemudian contoh kita upload file tersebut dan kita upload. Nah, setelah diupload, nanti di auditor akan bisa melihat dokumen yang diupload oleh user atau auditee sehingga bisa dilakukan checklist atau audit. Kemudian kita coba untuk menggunakan auditor. Nah, ini untuk jika salah password, maka akan muncul pesan errornya. Maaf, ini masih salah auditor. Nah, di sini adalah dashboardnya auditor untuk bisa melakukan audit. Di sini ada pilihan divisinya, ada IT, Finance, dan Marketing. Jadi tinggal dipilih saja mau melakukan audit di siapa. Nah, di sini misalkan kita melakukan audit di divisi IT, ini ada beberapa audit itemnya. Yang pertama ada pengelolaan ruang server. Nah, ini di sini bisa download filenya ya. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul file tersebut. Kemudian auditor bisa melihat atau bisa melakukan audit terkait dengan apa-apa saja list item yang harus ada di dokumen tersebut. Di sini ada standarnya ya. Jadi misalkan untuk audit suhu ruangan ini sudah ada standarnya, apakah di 18 sampai 24 derajat. Jika memang sesuai, maka auditor bisa klik sesuai. Jika tidak, maka pencet tidak sesuai. Nah, misalnya tidak sesuai, di sini harus ada keterangannya ya. Apakah rekomendasinya? Misalkan suhu ruangan harus 18 derajat. Nah, jadi untuk auditor bisa pengisian seperti itu. Nah, misalnya untuk asas kontrolnya di sini normal ya, tertutup dan aman. Kemudian untuk pendinginnya sudah sesuai, menggunakan PAC atau AC split minimal 2 buah sesuai. Nah, untuk IT, untuk infrastrukturnya di sini diisi sesuai dan topologi jaringannya juga sesuai. Nah, setelah kita submit audit di sini, data ini akan langsung
masuk dan kemudian bisa dilihat oleh pimpinan. Kita coba masuk sebagai pimpinan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari auditnya divisi IT sudah muncul di sini. Jadi untuk item audit ruang server hasilnya tidak sesuai, jadi ada rekomendasi harus SURS 80 derajat. Nah, mungkin seperti ini demo sistem yang dapat kami tampilkan. Selebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Handoyo. Terima kasih Mas Bayu atas demo sistemnya audit sistem informasi perusahaan XYZ. Dan juga terima kasih Mas Bintang maupun Mbak Mus telah menerangkan bagaimana tahapan per bidangnya. Yang terlebih di sini yaitu bagaimana audit suatu sistem informasi perusahaan XYZ, yaitu pada intinya yaitu akan meningkatkan suatu kinerja perusahaan XYZ itu sendiri karena mengevaluasi kesalahan setiap bidangnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih semua dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.